Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Tentunya kita juga masih ditemani Pak Ustadz Sohendi ya, dari Sekretaris Ganjar untuk Semua atau Gus Serang ya. Dan kita juga masih membahas kekuatan makin besar relawan optimis menangkan Ganjar di Provinsi Banten. Dan nanti di segmen ketiga seperti biasa Anda juga bisa melangsungkan dan juga menulis ya pertanyaan di streaming Sultan TV untuk langsung bertanya kepada narasumber kita di hari ini. Baik Pak Ustadz, mungkin boleh tanggapan ini terkait dengan semakin dekat pada pesta demokrasi kita pada Pilpres 2024 ini, simpul-simpul relawan juga muncul mengatasnamakan A, B, C untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Apakah ini juga menjadi kekuatan yang cukup baik untuk memenangkan Pak Ganjar? Justru hari ini kalau kita pengen memenangkan suatu kontestan, ya tentunya kita harus lebih banyak menunjukkan simpul kekuatan yang namanya mungkin atau relawan atau apa namanya. Yang pasti hari ini dengan banyaknya relawan, ya mudah-mudahan teman-teman kita yang lihat di relawan itu justru memberikan pelajaran dan memotivasi kepada masyarakat tentang pemahaman cara memilih yang cerdas, yang baik. Kenapa? Mungkin kita Indonesia merdeka sudah 70 tahun, hampir 80 tahun. Selalu orang menggembor-gemborkan ketika seorang pemimpin terpilih, pasti harapannya pasti harus bisa mensejahterakan. Ya cuman kadang-kadang anehnya isu-isu miring tentang pemimpin itu ketika menjelang lagi pemilihan. Tetapi ketika selama memimpin menjabat yang bagusnya tidak diangkat atau dipublikasikan. Bahkan lebih banyak kita mencoroti tentang keburuk atau sisi lainnya. Tapi ya itu nggak jadi masalah. Nah untuk itu tahun 2024 ini adalah saya yakin puncaknya masyarakat akan lebih cerdas. Saya kembali tadi tahun 2019 kita sudah dipertontonkan antara perhatan dua kekuatan yang namanya kampret dengan kecebong, tetapi kenyataannya kita bersatu. Tapi justru saya bersyukur, berarti pemimpin kita yang kemarin itu justru tujuannya sama, yaitu ingin membangun. Sehingga walaupun berbeda, tetapi mereka tujuannya sama untuk membangun Indonesia, baik yang kalah maupun yang menang. Namun kadang-kala masyarakatnya sendiri yang belum sadar. Pemimpinnya, calon pemimpin yang di atas sudah adem ayem, kitanya sendiri. Nah, untuk itu sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa yang pertama kita menangkan adalah kita menangkan hati masyarakat dulu, hati rakyat dulu. Karena apa? Rakyat biar memahami ketika kita mendukung, hari ini kita mendukung Ganjar, bahwa akan terjadi murni dari hati mereka bahwa kami siap mendukung Ganjar, dan itu untuk tujuannya adalah kekuatan baik dari lawan mau Ganjaris, mau Projo dan sebagainya. Ya intinya kami dari Gus pada hari ini mencoba mungkin berbeda dengan cara, mungkin gaya tiap-tiap relawan mungkin nggak beda gaya bicaranya mungkin atau gaya caranya dengan masyarakat kita beda. Mungkin kita dengan pendekatan melalui pengajian atau sebagainya, artinya kita pertama menangkan calon kita dulu, tetapi bukan hanya kita menangkan calonnya, tapi bagaimana kalau hati masyarakat sendiri dikalahkan. Ya, saya kira itu dulu aja. Jadi itu yang terpenting, menangkan hati untuk Ganjar menjadi pemimpin RI. Siap, amin ya Allah. Menangkan hatinya dulu ya. Sekali lagi ini adalah garis bawah yang diberikan oleh Pak Sohendi, Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, bagaimana ketika Pak Ustadz dan kawan-kawan di Gus memperkenalkan Pak Ganjar Pranowo kepada masyarakat, seperti apa nih tanggapannya? Apakah ada mungkin keinginan yang spesifik disampaikan oleh masyarakat Banten, inginnya yang seperti apa? Seperti apa? Ya mungkin dalam peta politik ya kita sama-sama tahu, walaupun Pak Jokowi hari ini memimpin 2 periode, tetapi kenyataan untuk Provinsi Banten ini selalu tidak mendapat hasil yang maksimal. Namun saya yakin dengan Pak Ganjar ini
bukan berarti hanya menang-menangkan suara yang sangat signifikan, namun juga saya yakin Pak Ganjar ini berangkat dari hati. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa Pak Ganjar ini salah satu sosok calon presiden yang bukan mau mencalonkan, dia ini dicalonkan. Ya, jadi artinya dari situ berarti ada ketulusan. Orang dipaksa suruh nyalon demi bangsa dan negara. Beda ada orang yang memaksakan dirinya, saya ingin membangun. Ya. Artinya dalam agama sendiri di situ, ya mohon maaf, bukan berarti kita tidak bagus ya. Tapi sungguh elok, karena dalam persyaratan pun kan setiap calon presiden yang dicalonkan persyaratannya seperti harus diusung oleh partai A, B, C, bukan persyaratan calon presiden yang mencalonkan. Saya pikir jadi Pak Ganjar sudah menang arti secara aturan perundang-undangan Pak Ganjar sudah jelas. Artinya Pak syarat-syarat calon presiden yang dicalonkan. Ya, kedua, syarat-syarat pemimpin dalam Islam yang bagus itu dia tidak pernah mencalonkan tetapi siap untuk dicalonkan bila mana masyarakat menghendakinya. Nah, dari persyaratan itu, nah berarti saya selalu menyampaikan kepada konstituen bahwa ini loh sosok calon kita yang bukan berarti yang lain tidak bagus, tapi yang pantas untuk memimpin Indonesia ke depan adalah Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Dia wong deso, sederhana, berpengalaman, ya jujur, tidak pernah neko-neko. Biasanya mungkin ada orang mengatakan orang berambut putih, masih muda tapi berambut putih, itu mencirikan dia udah berpikir udah tua, berarti udah berdewasa. Nah, ketika ada yang mengomentari tentang kerutnya Ganjar kalau berbicara, itu ciri orang berpikir bukan berpikir untuk dirinya tapi berpikir untuk orang banyak. Itu dalam kita juga mempelajari seperti itu kita ada kesamaan antara keilmuan ya secara pandangan agama dan pandangan di masyarakat itu. Ya intinya saya yakin ke depan Ganjar adalah menjadikan salah satu sosok yang bisa untuk bisa mau mesejahterakan dan Indonesia lebih maju. Amin. Artinya kita filosofinya seperti begini. Kita harus bersyukur. Makanya kalau pengen kita memenangkan hati, kita harus bersyukur seperti ini. Kita harus bersyukur Allah telah menganugerahkan kita, ya, menganugerahkan mata kita. Maka pergunakanlah mata kita untuk bisa menyaksikan Indonesia ini lebih sejahtera. Amin. Ketika Allah mendengarkan telinga, memberikan telinga, harus kita pergunakan bahwa telinga itu harus bisa mendengar untuk jeritan masyarakat, jutaan rakyat Indonesia. Allah memberikan hati, pergunakanlah hati kita untuk berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Pergunakan tangan kita untuk memilih pemimpin kita yang benar nanti tanggal 14 Februari. Kaki, maka langkahkan kaki kita untuk menuju Indonesia lebih maju, Indonesia lebih sejahtera. Nah, dari filosofi itu, makanya saya mengajak, mari Banten ngahiji, Ganjar harga mati, pilihan tetap di hati. Oke, baik. Ini harus meluruskan niatnya dulu tadi, kemudian juga harus membersihkan hatinya dulu begitu ya, kurang lebih ya Pak Ustadz ya. Adakah target tertentu Pak Ustadz? Mungkin target suara harus berapa persen dari Gus untuk Ganjar di Banten? Kalau Gus, dengan kekuatan Gus di Kota Serang terutama, untuk di Kota Serang dengan suara sekitar 25% untuk Gus menyumbang ya. Nanti kan relawan-relawan yang lain kan ada. Karena kita membuat Gus ini di kota, dari pengurus kota sampai tingkat RW kita bentuk. Gus ini kita bentuk untuk kepengurusan kabupaten kota 3 ya, sesuai nomor Partai PDI. Tingkat kecamatan pun 3.
tingkat desa 3, tingkat kelurahan kelurahan 3, tingkat RW dan tingkat RT 3. Jadi total kalau kita gabungkan Gus hari ini untuk sekota Serang itu kurang lebih hampir 4.000 untuk relawannya ya. Tapi dengan target 5.000 relawan 4.000 hari ini, insya Allah kita akan meraih suara antara 25%, 30 sampai 40.000. Ya, untuk dari Gus saja gitu. Ya. Dari Gus saja ya. Belum lagi kalau kita hitung atau akumulasi lagi dengan simpul relawan lain ya. Seperti tema kita yang kita angkat adalah semakin banyak simpul relawan dan ini kekuatannya juga bisa semakin besar. Nah, Pak Ustadz, ini juga ada hal yang menarik. Tadi Pak Ustadz juga sudah sempat membahas soal bagaimana kita mengedukasi para relawan itu sendiri ya, untuk kemudian memperkenalkan Pak Ganjar dari sisi-sisi positifnya, bukan juga kemudian menjatuhkan lawan. Apa yang diberikan pesan atau edukasi dari Gus kepada para relawan? Harus seperti apa caranya? Karena Gus ini langsung adalah bentukan dari Pak Ganjar sendiri ya. Pak Ganjar berpesan, siapa saja yang siap menjadi relawan kami untuk tidak saling memberikan semacam statement buruk terhadap lawan kita, karena sesungguhnya Pak Ganjar selalu berbicara, baik Prabowo mungkin Pak Anies adalah, beliau selalu berbicara itu sahabat saya. Nah, untuk itu kami pun berarti kalau Pak Ganjar sendiri menyatakan dengan calonnya semua ada sahabat beliau, saudara beliau, kenapa kita tidak sesama dengan beda relawan? Kita juga harus mengatakan sahabat. Kan harusnya seperti itu. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa ketika Anda bertemu dengan beda dukungan pemimpin dan dia juga seorang relawan dari pemimpin sebelah, ya itu berarti tetap itu ada sahabat kita juga. Artinya dengan begitu ya mudah-mudahan bahwa apa yang kita lakukan itu ya mudah-mudahan ya manfaatnya adalah untuk kemenangan kita. Saya yakin, sekali lagi, pokoknya hati masyarakat yang harus kita menangkan dulu. Karena kalau hati masyarakat sudah dimenangkan, saya yakin orang pun akan simpati. Nah, jadi kita tunjukkan bahwa Pak Ganjar itu orang hebat, Pak Ganjar itu adalah orang santun, dan Pak Ganjar itu adalah orang yang berwibawa dan siap memimpin rakyat Indonesia 2024-2029. Saya yakin Pak Ganjar lebih siap. Lebih siap lagi ya. Amin, amin. Baik. Dan Pak Ustadz, kita masih ada satu segmen terakhir ya. Kita akan masuk nanti usai jeda, kita masuk ke segmen terakhir dan kita akan coba juga melihat beberapa pertanyaan Pak Ustadz yang sudah ikut serta di streaming Sultan TV. Pemirsa tetap bersama kami dalam bincang hari ini.